warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Indago, kembali lagi bersama podcast cerita. Karena di balik cukai ada cerita. Kolaborasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah dan Bea Cukai Kantor Wilayah Jateng dan DIY. Nah, kali ini saya Anin yang akan menemani Sobat Indago ngobrol-ngobrol bersama dengan para narasumber yang tentunya berkompeten sekali di tema podcast kita kali ini, yaitu peran Gen Z gempur rokok ilegal. Nah, seperti yang kita ketahui ya, rokok ilegal saat ini menjadi sebuah PR besar bagi pemerintah Indonesia karena rokok ilegal sangat merugikan negara dalam bidang penerimaan. Bahkan rokok ilegal juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Karena dalam proses produksinya selama ini mungkin banyak sekali yang tidak sesuai dengan standar. Maka dari itu pemerintah Indonesia masih terus berusaha untuk melakukan gempur rokok ilegal. Nah, disinilah peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Apalagi Gen Z. Gen Z memiliki kans untuk menjadi agen perubahan. Bahkan Gen Z juga memiliki kekuatan utama untuk memberikan informasi, mengedukasi publik, dan bahkan mengawasi peredaran rokok ilegal di sekitarnya. Nah, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber yang tentunya spesial banget nih hari ini. Kita kedatangan Bapak Mega Andiarto sebagai Kasih Bimbingan Kepatuhan dan Humas Ditjen Bea dan Cukai Kanwil Jateng dan DIY. Terima kasih ya sudah hadir di studio kali ini dan ngobrol-ngobrol nih. Sibuk sekali padahal ya Pak ya. Ya, kemarin baru siaran juga. Oh, siaran terus ya Pak ya. Iya. Luar biasa ya, nggak apa-apa kita ini ya Pak, sharing-sharing mengenai cukai ya Pak ya. Dan yang tidak kalah spesial ya, kita kedatangan ini nih ya, perwakilan dari Gen Z, yaitu Kak Berti Dia sebagai Ketua Komunitas Zilenial Jateng. Waduh, udah cantik, berprestasi, wah luar biasa sekali. Ini jadi panutan nih buat teman-teman Gen Z nih ya. Semoga bisa juga berprestasi seperti Kak Berti Dia. Terima kasih ya Kak sudah gabung di podcast pada hari ini. Nah, ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai aja ya Pak ya Kak ya. Saat ini kan tema kita adalah bagaimana sih peran Gen Z dalam menggempur rokok ilegal. Tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih sama Pak Mega nih. Pak Mega, sebenarnya itu cukai itu apa sih sebenarnya, pengertian dari cukai, apalagi cukai rokok itu sendiri itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, kalau secara umum cukai, saya masyarakat sudah banyak tahu ya. Yes. Sudah pungutan dari zaman Belanda sebelumnya. Oh iya. Sudah ada pungutan. Sudah ada pungutan ya. Itu katanya pungutan negara. Oke. Ya, bukan pungutan dari saya. Pungutan negara. Dikenakan atas barang-barang tertentu, jadi tidak semua barang Mbak Anin dan. Ya. Sementara cuma 3. Oh 3. Oke, apa aja nih Pak? Rokok itu aja. Rokok, ya. Alkohol itu bahan baku untuk minuman. Oke. Bahan baku kosmetik, batuk segala macam. Oh, itu ada cukainya juga Pak? Kemudian yang ketiga adalah minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras lah bisa. Minuman keras. Oh. Maupun produksi dari lokal itu kena. Oh gitu. Berarti hanya 3 itu saja. Sementara 3 itu. Oh, sementara 3 itu. Sementara. Mungkin nanti lain kali ada lagi tambahannya. Oh iya Pak. Apa nih Pak? Boleh dikasih spill tipis-tipis nih. Karena kan ada barang yang peredaran dibatasi, membahayakan masyarakat. Oke. Itu salah satunya usulan adalah plastik. Oh, plastik. Iya. Berikutnya minuman berpemanis dalam kemasan. Waduh, iya betul iya. Makanya katanya bisa bikin obesitas. Betul, iya. Karena mau dikenakan. Oh, berarti sesuatu hal yang mungkin bisa ada membahayakan masyarakat itu yang akan dikenakan cukai ya. Oh, begitu. Ini baru tahu loh nih ya kita ya. Mata-mata ngumpulin uangnya, bukan. Oke, iya. Efek untuk mengawasi di Oke. Jadi memang sengaja diberikan cukai ya karena biar ada batasnya ya Pak ya. Betul, ada remnya ya Pak ya. Jadi nggak sembarangan bisa suatu perusahaan bisa memproduksi itu dengan seenaknya sendiri.
Pagi itu juga bisa membahayakan masyarakat luas tentunya ya. Nah ini gantian ini sama Gen Z nih ya, Kak Berti nih. Dari sudut pandang zilenial nih Kak, gimana sih pandangan anak muda saat ini terhadap yaitu tadi ya rokok kan? Sekali banyak banget anak-anak muda SMP kadang sudah pakai rokok, Bapak. Aduh ya, itu gimana sih sebenarnya? Kemudian mengenai isu cukai itu sendiri tuh menurut pandangan Gen Z itu gimana nih Kak Berti? Jadi itu sebenarnya kalau di kalangan anak-anak muda, terutama Gen Z milenial ini sudah sadar tentang bahayanya rokok itu sendiri, sebenarnya sudah sadar. Sebenarnya ya, sebenarnya ya. Sekarang itu memang trennya sudah berubah, Oke. tren hidup sehat. Oke, Sudah betul muncul, banget, iya, betul ya. Sudah banyak yang hidroponik, Betul, pokoknya organik, ya. nah, semuanya itu juga udah banyak bermunculan tentang campaign hidup sehat. Betul sekali. Tapi kita tidak memungkiri teman-teman yang sadar, yang sudah merokok itu tahu bahayanya Iya, merokok. betul Sama ya. sekali. Dan itu tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi Betul. juga membahayakan dampak lingkungan. Ya, lingkungan sekitar untuk perokok. Kita ini mungkin anak-anak muda ini yang Gen Z ini belum sadar dan belum tahu nih Pak, Iya. cara membedakan rokok legal dan ilegal. Nah, itu. Kalau cukai mungkin kita sudah tahu. Iya. Ibarat kayak gitu. Cukai, betul, betul, Rokok ya. Pasti bercukai. Betul, ya, ya, Cuman ya. yang membedakan ilegal dan legalnya itu kita juga tidak tahu. Di sini ya, betul, betul. Terus juga sebenarnya dengan adanya dampak ini sebenarnya rokok itu juga sekarang orang udah beralih Pak, kebanyakan ke rokok elektrik atau Oke, vape ya. Cuman kan sebenarnya dampaknya berbeda-beda Betul, juga. ya, ya. Balik lagi sih mungkin kalau anak Gen Z dan milenial itu memang harus banyak diberikan edukasi. Edukasi. Cuman edukasinya itu nggak bisa sekedar dikasih tahu, tapi harus dengan hal-hal yang menarik, fun. Betul. Nah, kalau cuman dikasih tahu di sosial media tapi tidak menarik ya sama saja Pak, tidak tertarik sama sekali. Betul Itulah banget. uniknya anak Gen Z. Iya. Beda ya, beda ya. Butuh sesuatu effort yang lebih ya sepertinya ya, begini ya. Gen Z up kan mungkin dia udah sadar nih, oh Iya. ya karena bahaya penyakitnya. Betul. Semakin umur semakin Sudah merasakan ya, mulai merasakan sesaknya gitu, gitu Pak ya. Sebenarnya tuh ada nggak sih Pak yang gampang aja deh. Ini perbedaannya tuh yang paling gampang yang bisa kita ketahui itu apa sih Pak sebenarnya? Yang paling gampang sih, sebentar, kebanyakan yang beredar apa ilegal tuh polosan. Oh gitu. Yang paling banyak. Paling gampang ya dilihatnya ya. Lengkap itu. Oh Supaya gitu. ditangkap. Jadi benar-benar nggak ada pitanya gitu Iya, ya. paling gampang. Oke. Kemudian kalau ada pitanya pun yang palsu itu sebenarnya bersama dengan uang. Iya, Itu ada iya. hologram, Betul, iya, ada iya. albumnya, Betul. ada angkanya, ada tema tiap tahun kita rock joget berubah. Oh berubah. Oh jadi ada ya. Saya juga baru tahu ini. Enggak, ini tahun ini fauna. Oh gitu. Ya, lebih selangkah di depan daripada yang. Wah luar biasa ya. Oh begitu ya. Sebelumnya saya mau ini merespon sedikit ya. Oh iya boleh. Memang betul Mbak, sekarang tuh memang banyak tren hidup sehat ada itu. Iya betul. Sayangnya di data dari World Kesehatan Dunia itu Indonesia masih 70,2 juta perokoknya. Jadi prevalensinya turun mulai SMP itu sudah iya. pegang semua pedang rokok. Oke. Dan memang ada cenderung bergeser ke rokok elektrik yang dianggap Lebih sehat padahal. juga. Iya betul. Karena secara penelitian rokok elektrik itu memang betul tidak terlalu ada abu, tapi kandungannya lebih kekiniannya lebih banyak. Iya. Iya. Apa ada ilegal ada? Ilegal salah satunya adalah untuk membatasi beredar di masa tentang kesehatan ya. Iya betul. Kalau rokok legal itu kan pasti ada kandungan tar, nikotin. Iya betul ada ya. Legal ya kita juga nggak tahu itu kandungannya Betul. Iya. apa. Paling tidak meskipun tetap bahaya, tapi bisa terkontrol. Iya. Kalau yang legal betul ya tidak boleh melebihi batas aman ya Pak ya seperti itu. Isinya juga ada tahap Terawasi, tertentu, iya kayak gitu betul. ya Pak ya. Peredarannya juga.
Jadi untuk Sobat Indago please ya harus pakainya rokok yang legal ya, jangan rokok ilegal. Pak, boleh nanya lagi ya Pak ya, sebenarnya tuh dari kan tadi kan banyak dampak rokok ilegal pastinya ya. Nah, untuk kerugian negara sendiri pun sebenarnya seperti apa sih Pak dampaknya dari rokok ilegal ini sendiri Pak? Ya, jadi kalau sebelum sampai ke kerugian saya sampaikan ini dulu ya, ke penerimaan cukai dari negara itu sekitar 333 triliun. Wow. Untuk di Jawa Tengah kami kan di Kanwil ini kami juga dikasih target Mbak Deli. Oke. Ini ngumpulin cukai berapa? Kemarin ngumpulin 57 triliun. 57 triliun. Ya, triliun ya. Triliun loh ya. Tahun ini dinaikkan lah targetnya jadi 60 triliun. Wow. Sementara di sisi lain masih ada kebocoran-kebocoran. Nah, itu dia. Kebocoran yang tahun kemarin itu ada sekitar yang kami tangkap itu sekitar 114 juta batang di Jawa Tengah saja. 114 juta batang, Pak. Mainnya gampang, 1 juta batang itu sekitar setengah sampai 1 truk kecil. Wow. Nah, itu tuh kira-kira. Oh. Sampai triwulan ini sudah dapat 40 juta. Luar biasa, berarti benar-benar ini harus mulai agak ketat lagi ini Pak. Oh, Teman-teman dari betul sekali. Kalau tadi itu perkiraan nilainya berapa Pak kalau segitu? 4 miliar. Oh, 4 miliar lumayan loh ya. Tahunnya yang triliun, yang kemarin 163 miliar. Oh, berarti ini sudah turun ya? Oh, itu baru di Jawa Tengah aja Pak? Belum dari yang daerah-daerah lain ya, luar biasa ya, semoga nanti bisa semakin menurun ya Pak ya. Oke, nah kali ini dengan Kak Berti lagi nih. Nah, apakah mungkin Kak Berti nih masih banyak teman-teman ya yang belum memahami nih bahwa cukai rokok sebenarnya tuh bisa kembali lagi ke masyarakat loh lewat pembangunan, itu sebenarnya tuh masih banyak yang belum tahu atau gimana sih? Iya benar banget Pak, ini masih banyak yang belum tahu karena mungkin pandangan dari teman-teman itu cukai itu hanya untuk membuat rokok menjadi mahal. Oh gitu ya, ya benar. Jadi mahal, tapi kan karena kalau mereka yang sudah biasanya ngerokok yang mau mahal gimana pun tetap dibeli. Iya tetap dibeli. Benar. Sebenarnya kan kita juga, saya juga pernah lihat nih kalau misalnya dari cukainya rokok itu sendiri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu pernah memberikan BLT Pak dalam bentuk DBHCHT ya Pak ya. Oke, iya dana bagi hasil cukai hasil tembakau betul. Pak ya. Nah iya, jadi ternyata dana itu bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga event-event tertentu ya Pak ya, untuk membantu membangun perekonomian di provinsi atau daerah sendiri. Jadi kemarin mungkin kita sempat lihat beritanya juga itu Pemprov Jateng memberikan BLT-nya kepada petani tembakau. Oh, petani tembakau, iya. Terus juga waktu itu ada juga saya lihat berita Bea Cukai memberikan santunan untuk pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Nah, luar biasa. Jadi memang benar cocok juga Pak. Kebetulan saya ketua Gekraf. Nah, betul, iya. Bisa banget ini Pak ya. Jadi untuk tadi mengurangi yang tadi 4 miliar tadi, ya kebocoran itu. Lagi ditambah lagi Mbak, karena mungkin sosialisasinya kurang Pak. Iya, betul. Sebenarnya kan ini bagus juga. Masyarakat tahu efek baiknya dari cukai sebenarnya. Jadi teman-teman itu juga banyak yang tidak tahu Pak, karena sosialisasinya iya kurang. betul. Dan juga sebenarnya dengan adanya cukai, ya sebenarnya kan merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Betul ya. Di sekitarnya. Betul sekali. Dengan adanya cukai ya setidaknya adalah manfaat sedikit. Iya. Bermanfaat sedikit ya, dibalik ketidakmanfaatan itu tadi ya. Iya, luar biasa Pak. Jadi mungkin ya itu tadi PR-nya dari ini kan kita harus banyak mungkin sosialisasi Pak untuk tadi bahwa cukai itu bisa bermanfaat juga untuk pembangunan sebenarnya ya, untuk kembali lagi ke masyarakat sebenarnya ya. Jadi
mereka mungkin saat ini banyak yang berpikir, oh cukai hanya untuk bea cukai, jadi tidak ke masyarakat. Betul Pak, karena di sekitaran kami memang seperti itu ya. Pengusaha-pengusahanya Mbak itu. Nah benar banget. Harus tahu, harus ngerti. Betul. Tepat sasaran. Tepat sasaran, betul sekali, luar biasa. Nah itu tadi Pak. Nah, kembali lagi ke Pak Mega. Nah, jadi bea cukai ini ya Pak ya, seringkali dikenal gencar mengajak masyarakat nih ya dalam kampanye gempur rokok ilegal. Nah, menurut Pak Mega nih, seberapa penting sih peran generasi muda Gen Z ini dalam aksi gempur rokok ilegal ini Pak Mega? Ya, kalau saya bilang penting, sangat penting. Oh, sangat penting ya. Tadi preferensi merokok itu turun sekarang jadi ke anak muda, jadi umur SD, SMP sudah pada. Iya betul Pak, betul. Dikhawatirkan dari Kementerian Kesehatan. Iya. Nah, jadi memang kalau dirasa kurang, kami juga merasa seperti itu sih. Ya, karena memang ya kembali ke alasan klasik bahwa kami pun petugasnya juga tidak banyak. Iya, Jadi iya. itulah gunanya kami ini menggandeng dari terutama yang sudah berjalan lama sih dari kampus ya. Nah, dari Kampus, mahasiswa, ya. Jadi kami kasih sosialisasi, kemudian dagang mereka itu juga ada kegiatan namanya KKN tematik, khusus bertemakan tentang rokok ilegal. Oh, ada sendiri ya Pak ya. Beberapa kali, jadi di KKN tematik itu kami sampaikan materi rokok seperti imbaya, seperti ciri seperti nanti di KKN nanti minta tolong ke badan mereka untuk turun ke lapangan sampai ke RT sampai ke masyarakat, ngobrol di panas untuk menyampaikan betul edukasi ya. Tidak untuk menangkap. Ya. Oh, iya. Tidak untuk menangkap. Jangan ditangkap ya. Jangan ditangkap ya, betul. Iya. Mungkin saja. Iya. Mana yang mencurigakan nanti dilaporkan ke kami. Oh gitu. Jangan ditangkap ya deh. Jangan. Iya, oh luar biasa. Berarti sebenarnya sudah ada banyak ini ya Pak ya, kolaborasi ya. Komunitas memang masih kurang. Saya kemarin cuma baru sekali dengan komunitas vape ya, vape Semarang. Oh, ya. Berarti hanya baru sekali itu ya Pak untuk komunitas ya. Berhubungannya dengan rokok. Oh, komunitas yang lebih luas seperti Pak. Jadi kayaknya masih. Nah. Sun ya Pak. Segera ya. Luar biasa sekali Pak Mega. Nah, kembali lagi ke Mbak Berti nih. Mbak Berti, kira-kira nih apa saja sih yang hal-hal yang sudah dilakukan oleh komunitas Zilenial Jateng nih dalam mengedukasi generasi muda tentang bahaya rokok? Gitu. Jadi kita dari Zilenial itu sendiri kan emang terbagi dari setiap 35 kota kabupaten ini. Oh, nah, kita selalu mengedukasi, bikin acara, event-event. Setiap event itu kita juga salah satu contohnya kita tidak terima sponsor yang rokok. Oh, iya benar. Iya. Setiap event kita, kenapa? Karena kan kalau memang ada eventnya sponsornya dari sana, pasti kan ada benefitnya. Betul, iya betul sekali. Rokok itu tersendiri. Nah, jadi saya pribadi juga tidak merokok. Dan saya saran jadi kita juga banyak mengedukasinya itu dari sosial media Pak. Sosial media betul. Berpengaruh karena apa? Jadi karena seluasnya Jawa Tengah ini, betul. kita tidak bisa menggandeng semua anak-anak Gen Z dan milenial. Nah, jadi kita memang harus mencari cara gimana sih supaya peduli akan kesehatan dirinya sendiri, apalagi juga orang sekitar itu memiliki dampak dari rokok tersebut. Jadi kita tuh dari Zilenial lebih condong ke sosmednya Pak. Ke sosmed ya. Dengan sosmed kita Gen Z sekarang itu dari handphone kan bisa lihat. Dan Gen Z itu kadang FOMO Pak. Ikut-ikutan. Jadi oh ini keren nih, wah cewek masih SMP ngerokok. Nah itu dia. Ikut-ikutan. Betul ya. Cuma ada misalnya ada satu influencer lah atau panutannya mereka bilang ngapain rokok nggak bagus. Betul iya. Promosikan tentang hal tersebut pasti akan mendapatkan impact juga positif kepada masyarakat apalagi Gen Z dan milenial gitu Pak. Jadi benar-benar kita memang lewat platform sosial media untuk ini, cuman memang masih keterbatasan karena kita juga butuh support dan kerjasama dari pihak-pihak terkait. Betul, iya luar biasa ya. Nah kalau
dari yang tadi disampaikan kira-kira nih tantangan terberat dan terbesar nih ya saat mengajak Gen Z untuk peduli pada isu cukai dan perlawanan terhadap rokok ilegal apa nih Mbak? Tantangannya itu memang kita memang harus satu yang nginformasiin kita, misalnya teman-teman ini juga memang harus yang tidak merokok. Iya. Kayaknya 1 banding berapa ya? Terus juga kebanyakan soalnya udah Iya, merokok juga. iya betul, iya. Terus juga kita meng-guide teman-teman yang tidak benar-benar sama sekali Tidak merokok, tidak nge-vape juga Itu ya. timnya yang sangat susah kemarin membentuknya Pak. Dan Iya. kedua juga memang tantangannya Gen Z ini susah-susah gampang karena memang harus pendekatannya dengan sosial yang berbeda Pak. Betul. Jadinya harus yang menarik, Iya. harus dengan sosok orang tertentu yang mereka anggap itu memang berpengaruh. Betul. Seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya cuma flyer jangan merokok ini itu tidak mempan Pak, saya jamin. Iya benar banget. Flyer udah nggak ngaruh ya. Jadi Betul. memang sekarang itu kan zamannya kolaborasi ya Pak ya. Jadi memang semuanya itu bisa berkolaborasi, satu dinas, satu komunitas dengan masyarakat juga, mahasiswa, akademisi, semuanya berkolaborasi untuk menciptakan ya itu kita kembali lagi ke pentingnya hidup sehat. Iya, benar banget, luar biasa. Ya memang kita memang harus saling bersinergi ya mungkin ya dari pihak instansi pemerintah dengan komunitas mungkin ya Pak ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Nah apa langkah paling sederhana nih Pak kira-kira mungkin yang bisa diinfokan kepada Gen Z itu agar ikut serta mencegah peredaran rokok ilegal di sekitar mereka nih Pak menurut Pak Gani. Langkah paling sederhana aja, iya. Gimana Pak? Aku lagi nggak sederhana. Tetap lagi. Saya agak banyak jauh sih. Iya. Banyak mungkin orang yang belum tahu di BHZ itu apa sih rokok cukai. Nah itu buat apa? Nah, Cukai iya aja betul, kan. iya. Tadi sempat lewat sedikit ya. Jadi sebetulnya di BHZ itu kan dana bagi hasil. Jadi Iya. kalau ada ngerokok, beli cukai, beli rokok ya, Iya. kita cukai langsung masuk ke pusat nih ke kas negara. Oh. Dia cukai lagi. Langsung ke kas negara. Iya. Masuk kas negara terus di sana berarti namanya dana bagi hasil itu jumlahnya 3% 3%. cukai Dari total cukai. Oh, oke. banyak ya. Lumayan Pak itu. Lumayan gitu ya. Iya. Jadi Jawa Tengah ini kalau nggak salah kebagian sekitar 300-an miliar kalau nggak salah. Wow. Ya. Tiap daerah aja ada bagian ada 3, satu provinsi dapat sendiri, udah ada daerah kabupaten atau betul penghasil dan produksi dan daerah lain yang nggak ada hubungannya sama sekali itu Dapat semua. Oh, cuman sedikit. Ya, proporsionalnya sedikit ya. Iya. Nah, buat apa nih? Kalau yang kayak secara kesehatan rakyat itu otomatis harus berhubungan langsung dengan pertambangan. Oke. Petani, pelatihan, peralatan, bibit segala macam itu. Nah, untuk yang Gen Z ini mungkin kalau yang terasa di masyarakat itu adalah di kesehatan. Oke, kesehatan betul. Itu bisa buat bangun puskesmas, Oh. kemudian pembayaran BPJS. Oh, berarti bisa saling silang ya Pak ya? Salah satu fungsi juga adalah untuk keseimbangan dan keadilan. Oh iya Jadi betul. ada yang merokok menyebabkan bahaya bagi Iya. dikembalikan lagi ke masyarakat untuk Oke. menyehatkan kembali. Oh ya, jadi yang sakit disehatkan lagi dengan cukainya itu kan ya. Jadi gampang itu Pak. Iya. Jadi ya udahlah ngerokok aja yang Loh, jangan. Yang merokok pun tidak merasa bersalah-salah amat. karena nanti dapat Iya. Aduh, jangan gitu ya, please. Jangan dibuat alasan ya. Memang pertanyaan tadi bentuk Langkah sederhananya nih ya. Ya kembali kami hanya bisa menyampaikan himbauan aja karena itu merokok pun ya bebas masing-masing hak orang ya, Orang, betul. silakan merokok. Kami tidak mengajak merokok. Iya. Vape enggak. Iya. Tapi kalau memang Anda tidak bisa meninggalkan rokok atau vape ya merokoklah yang Legal. Itu Anda juga Betul. ada efek kedepannya. Iya, luar biasa. Iya, setidaknya bermanfaat, betul. Tidak merasa salah, Pak. Tidak merasa berdosa banget gitu ya. Seenggaknya masih ada keuntungan tersendiri gitu ya, luar biasa. Seru banget ya ini ya. Cuman semoga aja dengan
Sobat Indago yang melihat ini tuh juga bisa ikutan langsung, oh ternyata nih ya cukai itu bermanfaat banget loh buat pembangunan. Jadi salah dong kemarin aku beli yang yang asal murah aja ya kan, yang asal murah aja. Nah mungkin setelah ini ya kalau bisa sih berhenti. Nah tapi kalau nggak bisa ya belilah yang legal seperti itu ya. Nah ini kita ke penghujung acara, kita pengen pesan nih Pak, untuk kalau boleh menyampaikan satu pesan singkat aja nih kepada Gen Z di Jawa Tengah agar bisa menjadi agen perubahan dalam aksi gempur rokok ilegal dan ikut menjaga kelangsungan pembangunan daerah nih. Apa nih Pak kira-kira pesannya nih? Kayaknya ketinggi banget ya. Iya, kayaknya ya. Itu bisa di ini dengan bagus. Iya. Langkah nyata. Iya. Sampaikan tadi ya. Betul. Memang kembali ini bukan podcast untuk mengajak. Iya, betul. Rekan-rekan Gen Z. Anda masih bisa kontribusi terhadap negara dengan cara itu. Pakailah barang yang legal. Dengan legal itu berarti Anda sudah memberikan kontribusi yang bagus untuk negara dan untuk kesehatan masyarakat sekitar. Wah, luar biasa ya. Jadi pakai produk legal ya. Apapun itu ya Pak ya. Apapun. Jangan yang ilegal ya. Seperti itu. Luar biasa sekali Pak Mega. Kalau Kak Berti nih kira-kira nih apa nih pesan buat teman-teman Gen Z nih? Hai Sobat Gen Z. Hai. Yang benar lawan yang ilegal. Wes, mantep banget ini pesannya nih, luar biasa banget. Wah, ini hari ini kita banyak dapat informasi baru ya. Mungkin yang kemarin-kemarin kita belum tahu nih apa manfaat cukai, sekarang kita sudah tahu dan sudah paham. Semoga teman-teman juga bisa ikut untuk sebagai agen perubahan juga ya. Mulai dari diri sendiri, kemudian baru kita ke teman-teman yang lain dan ke sekitar kita, seperti itu. Terima kasih nih ya untuk Pak Mega dan Kak Berti sudah menemani Anin untuk ngobrol-ngobrol santai di podcast Cerita, karena di balik cukai ada cerita. Baik, kita ketemu lagi ya Sobat Indago di next podcast, tentunya masih bersama Anin. Jadi stay tune terus di podcast Cerita. Sampai ketemu.